Semua temperamen anak itu adalah baik. Itu yang mau saya tekankan. Oleh karena itu yang perlu dilakukan orang tua hanyalah mengenali sejak dini. Banyak orang tua yang bingung dan merasa bahwa kok anak saya cranky, anak saya rewel, dan anak saya tidak semanis anak-anak lainnya. Sebetulnya apa sih yang terjadi? Kenapa sih ada anak yang lebih rewel, ada anak yang lebih cranky, ada anak juga yang bisa manis begitu. Nah, sebetulnya kita perlu pahami bahwa ternyata ada temperamen yang dimiliki oleh seorang anak dan temperamen itu berbeda tentunya antar anak satu dengan anak lainnya. Apa temperamen itu? Temperamen adalah karakteristik bawaan yang dimiliki oleh seorang anak yang digunakannya untuk berinteraksi dengan lingkungan dan beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, karena di sini ada namanya bawaan, berarti itu artinya adalah kumpulan genetis yang dimiliki dari ayah dan ibunya tentunya. Dan tidak hanya dari ayah dan ibunya, bisa juga dari kakek dan neneknya yang memang itu semua sudah terkumpul kemudian menjadi bagian dari dirinya. Semua temperamen anak itu adalah baik. Itu yang mau saya tekankan. Oleh karena itu yang perlu dilakukan orang tua hanyalah mengenali sejak dini, menerima apa adanya, dan kemudian bisa melakukan self improvement kepada anaknya melalui hal-hal yang memang kita contohkan, kita ceritakan, kemudian kita lakukan, itu semua akan dilihat anak dan kemudian berikan dia masukan-masukan yang berarti buat dirinya dan berikan latihan-latihan kecil yang berkaitan dengan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan. Nah, selebihnya anak itu akan meningkatkan dirinya dan akan menjadi pribadi yang high quality dari sebelumnya. Tipe yang pertama adalah easy child. Easy child adalah anak yang sangat mudah untuk berinteraksi dan beradaptasi serta mengenal hal-hal yang baru yang ada di lingkungannya. Untuk anak easy child ini dari bayi dia memiliki pola tidur yang teratur dan tidurnya ini enak sehingga orang tua juga bisa mudah mengatur kegiatan kesehariannya. Kita bisa lihat bahwa di tengah malam dia tidak terbangunkan kecuali misalnya jam minum susu. Jadi jam biologisnya sudah sebegitu teraturnya. Kemudian untuk mengenal makanan baru juga anak ini adalah sangat mudah. Sebagai orang tua kita berikan dia makanan sesuatu yang baru, dia dengan mudah juga mau mencobanya. Kemudian juga saat dia berinteraksi dengan orang-orang baru, dia juga dengan mudah dan hangat bisa senyum, kemudian juga tertawa, bermain dengan orang-orang baru yang ada di sekitarnya. Nah, tipe yang kedua adalah tipe slow to warm up. Tipe ini adalah anak yang memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitarnya, membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan anak easy child. Nah, kita bisa lihat juga mulai dari bayi bahwa anak-anak ini sedikit cranky atau kemudian juga sedikit rewel, kemudian jam biologisnya tidak teratur, padahal kita sebagai orang tua sudah berusaha untuk menteraturkannya, tapi butuh waktu yang lebih lama supaya anak ini bisa teratur. Kemudian untuk pola makan juga demikian. Untuk mencoba hal-hal yang baru itu perlu diperkenalkan dengan makanan terlebih dahulu beberapa kali barulah dia mau mencobanya. Dan juga terhadap adaptasi dengan orang baru juga seperti itu, di mana dia harus mengenal orang-orang tersebut dalam kesehariannya dan dia merasa secure atau aman, barulah dia mau bermain ataupun bergaul dengan orang baru tersebut. Yang ketiga adalah anak dengan tipe difficult child. Difficult child ini adalah kalau kita lihat dari temperamen adalah anak-anak yang sulit. Sulit apa? Sulit untuk berinteraksi dan sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan yang ada di sekitarnya dan juga dengan peraturan-peraturan yang ada di sekitarnya. Kita bisa lihat juga pada usia bayi mereka adalah cenderung terbangun di tengah malam, jam biologisnya juga sedikit kacau gitu ya. Terus kemudian juga karena dia rewel di malam hari juga susah untuk ditenangkan kembali sehingga ibu yang mengasuh cenderung misalnya susah untuk tidur dan beristirahat sehingga dia perlu di backup. Kemudian juga dalam hal mencoba makanan baru juga seperti itu. Anak-anak yang difficult child tentunya dia tidak mudah langsung mau mencoba makanan baru yang kita berikan. Jadi kita harus pelan-pelan dan bersabar. Biasanya anak-anak difficult child ini perlu diperkenalkan itu jauh-jauh sebelumnya dengan contoh. Dan contoh itu tidak hanya dengan misalnya kita mencontohkan di depannya tapi juga dengan misalnya kita bercerita, mendongeng, lewat kemudian tayangan televisi, kita berikan contoh, kita lihatkan bahwa ini temennya suka kok, ini rasanya enak, coba dikit ya, seperti itu. Nah, jadi perlu sedikit lebih kreatif dibandingkan anak-anak yang slow to warm up. Kemudian berikutnya juga dalam hal mengenal orang-orang baru. Nah, untuk mau mengenal orang baru ini juga susah karena biasa mereka
tidak percaya dengan orang baru, dan juga susah untuk bergaul gitu. Sehingga memang perlu orang tua ini berikan cerita terlebih dahulu. Pokoknya dikasih tahu informasi yang selengkap-lengkapnya, gambaran yang selengkap, kemudian juga berikan informasi-informasi yang sekiranya bisa mendukung dia untuk bisa masuk ke orang tersebut. Nah, barulah besoknya setelah kita prepare, baru kita ajak. Nah, itu biasa bisa lebih bersosialisasi atau bisa lebih beradaptasi si anak yang tipenya adalah difficult ini. Nah, sehingga kalau kita lihat dari 3 tipe ini semua sebetulnya apakah berarti waduh, kalau begitu kita mendengar wah anak saya termasuk yang difficult berarti kayaknya nggak enak ya punya anak difficult. Enggak juga, karena setiap tipe ini punya kelebihan masing-masing. Nah, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengembangkan apa yang memang belum terimprove dalam dirinya. Anak yang easy child, dia emang tipenya berarti kekuatan atau kelebihannya adalah di bersosialisasi dan bergaul dengan orang lain. Karena dia sangat mudah bergaul, dia sangat terbuka dengan orang, dengan sangat hangat bisa hahaha ataupun menyapa orang. Nah, maka yang perlu kita tekankan pada dia adalah mengenai konsep batasan diri dia dan orang baru. Misalnya, kalau ketemu orang baru, nggak semua orang baru itu baik loh, gitu kan. Ada orang-orang tertentu yang punya niat jahat misalnya seperti itu, sehingga kamu harus lebih waspada. Kemudian nggak semua orang baru pun kamu bisa langsung hugging dia, atau peluk dia, atau langsung kiss dia, atau cium dia. Kasih dia batasan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap orang baru. Misalnya tidak boleh memberikan identitas, alamat, tidak boleh terbuka seperti itu kepada orang baru. Nah, itu yang perlu kita bekali pada anak-anak yang tipenya adalah easy child. Kemudian anak yang kedua tadi tipenya adalah yang slow to warm up. Dia kelebihannya adalah dia adalah anak yang bisa menjaga dirinya. Dia tadi memang bisa beradaptasi tapi butuh waktu yang lebih. Nah, kita perlu bekali kepada dia adalah kemampuan untuk bisa beradaptasi, misalnya sering-sering mengajak dia ke lingkungan baru, kemudian memperkenalkan kepada orang-orang baru. Kita perlu menekankan bahwa rasa aman itu ada di sisi dia. Dengan cara apa? Kita sebagai orang tua perlu mendampingi dan kemudian sering berkomunikasi kepadanya dengan cara yang memang tentunya masuk bagi dia gitu ya. Misalnya ada anak tertentu yang dia suka diajak bicara kalau dia lagi misalnya pulang sekolah saat kita menjemput. Nah, oleh karena itu kita banyak-banyakin bercerita dengan dia mengenai bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang, bagaimana orang itu baik sama dia, bagaimana dia harus berinteraksi sama orang, menjawab pertanyaan orang. Nah, itu kita latihkan pada saat misalnya perjalanan pulang saat di mobil saat kita menjemput dia. Misalnya ada juga anak-anak tertentu yang memang lebih enak diajak ngobrol kalau dia sebelum tidur malam, kita di sebelahnya sambil membacakan dongeng, kemudian memberikan masukan. Misalnya, tadi kan kamu ketemu teman baru, terus kemudian temennya mau ngajak kamu salaman, tapi kamu nggak mau ya gitu. Nah, itu orang lain akan merasa bahwa kok kamu nggak mau menerima aku sebagai teman. Nah, lain kali kamu ulurkan tangan kamu, ucapkan nama kamu, dan kemudian sampaikan salam juga, misalnya seperti itu. Jadi diajarkan seperti itu step by step-nya. Kemudian yang ketiga yang difficult child, kelebihannya adalah dia anak yang memegang teguh prinsip dalam hidupnya. Nah, jadi kita perlu tekankan bahwa atau kita perlu kembangkan di anak ini bahwa memang setiap orang itu berbeda dan it's okay to be yourself gitu. Gak apa-apa, kamu adalah anak yang baik. Walaupun misalnya dia sudah menguras semua emosi kita ya, udah cranky, udah tantrum dan sebagainya, kita tetap perlu menenangkan dia karena emosi anak-anak difficult biasa kan memang lebih fluktuatif ya. Jadi saat dia marah yang perlu kita lakukan adalah kita memeluk dia atau kita mencium keningnya atau kita usap-usap punggungnya, kita bilang, nggak apa-apa nak, di sini ada mama kok. Coba kamu kenapa? Ceritakan kepada mama gitu. Jadi kita perlu untuk anak-anak difficult child ini kita perlu mengatur nada bicara kita itu setenang mungkin, semenerima mungkin dan penuh kasih sayang. Kemudian kita bekali mereka dengan keterampilan-keterampilan social skill atau keterampilan-keterampilan menjawab pertanyaan dari orang lain atau keterampilan-keterampilan untuk berempati kepada orang lain atau mengajak orang lain melakukan sesuatu itu dengan cara yang smooth, yaitu misalnya bercerita, mendongeng, menunjukkan contoh-contoh yang ada di sekitarnya, kemudian kita juga bercerita bagaimana pengalaman kita sendiri kepadanya. Nah, dengan seperti itu kita lakukan secara terus-menerus, maka si anak difficult child ini akan lebih bisa memahami, bisa mengendalikan emosi, bisa mengontrol emosi, dan juga kita perlu ajarkan bagaimana cara mengontrol emosi. Contohnya, kalau kamu lagi marah, kalau kamu lagi nggak seneng sama orang, ya kan, kamu bisa kok take your time dulu dengan cara tarik nafas panjang, kemudian keluarkan lagi, kemudian tarik lagi, keluarkan lagi sebanyak 3 kali. Saat kamu sudah mulai merasa baik,
barulah kamu mengatakan kepada orang itu apa yang kamu rasakan. Contohnya misalnya, mainan kamu lagi direbut, kemudian kamu nggak seneng, ya kan? Nah, sebelum kamu berteriak, kamu kan pasti ingin berteriak nih, ya kan? Biasanya mami lihat kamu berteriak nih. Nah, sebelum berteriak, kamu tarik dulu nafas panjang, keluarkan, tarik nafas panjang, keluarkan, kemudian bilang ke teman kamu bahwa aku nggak senang kalau mainan aku kamu ambil begitu aja. Lain kali kamu bilang ya, kalau kamu bilang aku pasti akan pinjemin kok gitu. Jadi ajarin ke dia bagaimana caranya untuk berkomunikasi dengan orang dengan cara yang tepat. Tidak dengan teriak-teriak, tidak dengan marah-marah, enggak dengan lempar barang, tapi dengan tadi tarik nafas panjang, keluarkan kembali, kemudian katakan apa yang kamu inginkan dari orang tersebut. Karena dengan dia terbiasa membicarakan apa yang dia inginkan dari orang tersebut, maka orang lain akan tahu maksud dia apa, dan akhirnya interaksi itu akan terjalin dengan baik. Dengan interaksi terjalin dengan baik, maka dia akan belajar bahwa dengan sikap aku seperti ini, aku makin bisa diterima orang lain dan aku makin bisa bersosialisasi dengan orang lain, maka aku akan aman dengan orang lain dan akhirnya dia bisa mengimprove atau meningkatkan dirinya supaya bisa mencapai titik atau level adaptasi yang memang lebih cepat dibandingkan tadi tipe diri yang sebelumnya. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.